Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek ya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tips gimana sih caranya supaya akun kita itu menjadi prioritas GoFood. Nah, tapi sebelum kita ke sana, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman mendapatkan info-info penting dan bermanfaat yang lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya. Nah, kita langsung aja ya, gimana sih caranya supaya kita menjadi akun prioritas GoFood. Nah, tapi gini, sebelum kita mau menjadi prioritas GoFood, teman-teman itu harus benar-benar cari tahu dulu gitu kan, apa sih kelebihan dan kekurangan dari GoFood ini. Soalnya kan di Gojek ini kan ada ya beberapa macam layanan, antara lain ya kayak seperti GoRed, GoSend, GoFood, ada GoMart, GoShop ya. Cuman yang paling banyak itu kan di GoRed, GoSend, sama GoFood. Nah, saya sebelumnya akunnya itu prioritas GoRed gitu kan. Cuman karena kemarin anyep, saya buat juga mulai kepikiran karena sekarang musim hujan ya. Jadi saya cenderung lebih kepengen merubah akun. Kemungkinan bisa jadi ke GoSend atau ke GoRed. Cuman untuk saat ini saya lebih condong ke GoFood dulu gitu ya. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihan dari GoFood ini? Kalau kekurangannya, kalau menurut saya ini lebih ke lama ya. Kita suka nunggu lama untuk masakan ya. Kadang antri, kadang emang cara masaknya itu kan kadang ada yang lama banget gitu kan. Misalkan kayak sate itu kan ngebakarnya kadang suka lama banget gitu kan. Satu aja itu udah lama gitu. Yang kedua, ini biasanya ya kita harus bolak-balik top up ya kalau misalkan kita nggak memiliki saldo yang cukup, karena kalau misalkan kita menemukan tunai itu biasanya langsung minus, kita jadi harus bolak-balik top up terus gitu kan. Itu kekurangannya ya. Terus kadang juga untuk yang ketiga, ini kekurangannya kadang alamat konsumen nggak sesuai. Kadang juga dari konsumen itu suka minta request macam-macam, terus kesalahan resto bisa menyebabkan kita dapat ranking buruk ya, rating buruk. Padahal itu salah resto, tapi bisa berdampak ke kita gitu. Nah, kekurangan yang berikutnya itu adalah di parkir ya, parkir motor itu biasanya kita ada pengeluaran parkir ya, yang mungkin 1.000 atau 2.000 lah. Kadang ada petugas parkir yang dia bijaksana ya, kalau untuk ojol suka gak usah diambil parkir atau kadang cuma 1.000 aja gitu. Tapi ada juga yang 2.000. Kita saran saya di sini ya, kita harus menghargai tukang parkir ini juga ya. Jadi kalau misalkan kita kepengen di GoFood, karena udah resikonya, kita bayar parkir aja. Lagian insya Allah itu kan hak tukang parkirnya, kita juga akan diberikan hak untuk kita gitu kan. Jadi jangan sampai kita ini kan ojol, kalau misalkan si tukang parkir nggak ikhlas kan gimana gitu kan. Ya udah, kita laksanakan juga kewajiban kita bayar parkir. Nah, itu kekurangannya ya. Kalau kelebihannya itu biasanya kan dari poin itu udah beda. Kalau GoRed kan satu poin ya. Kalau GoRed, kalau GoFood 1,5. Nah, jadi kita ada lebih ya setengah poin lah. Jadi kita lebih cepat untuk mengejar target poin. Kalau misalkan ada bonus kan kita suka target ada poin berapa untuk mendapatkan bonus gitu kan. Jadi kita lebih cepat lagi untuk mendapatkan poin. Itu kelebihannya sih. Dan kelebihan yang kedua, kita nggak perlu kayak bawa helm kayak gitu kan. Kita nggak perlu ribet lah. Terus kita juga nggak perlu buru-buru. Kalau misalkan pagi kita dapat GoRed kan kita kadang suka diburu-buru. Tapi kalau misalkan di GoFood kita ya mau gimana kan, kita lebih tenang, lebih nyantai lah, bawa motornya juga nggak masalah gitu kan. Yang penting kita emang gerak terus, bukan karena kita mau memperlambat ya, tapi emang ya mau gimana lagi, kalau masakannya belum mateng ya kita nggak bisa ngantarkan kan gitu kan. Nah, jadi untuk kelebihan yang berikutnya adalah kita nggak perlu ya, kalau misalkan di GoRed ini kan suka kita ada bawaan yang banyak. Kalau misalkan di GoFood itu nggak ada yang terlalu banyak. Kalau banyak pun itu biasanya otomatis belanjaannya lebih banyak dan poinnya itu lebih banyak lagi gitu kan. Jadi ada beberapa kelebihan juga untuk GoFood ini. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita menjadi prioritas GoFood gitu kan. Nah, cara yang pertama ini saya udah catat ya, supaya lebih teratur saya menyampaikannya, supaya lebih bisa dipahami dengan baik gitu. Yang pertama ini setting modal di semua ya. Jadi kalau misalkan kita setting modal itu kan ada ya di bagian autobid, itu kan ada pilihan setting modal ya.
kita pilih semua. Jadi kita jangan pilih di angka 50.000, 100.000 atau 200.000, nggak usah. Jadi kita pilih aja semuanya. Itu yang pertama untuk modal. Kalau yang kedua, kita jangan pilih yang autobid gitu. Kita settingnya itu yang nggak autobid aja, supaya tujuannya kalau misalkan ada orderan selain GoFood, misalkan GoShop, GoRate atau yang lainnya, kita bisa ngelewat gitu. Kita lewatin aja supaya ya kita emang riwayatnya itu GoFood semua gitu, supaya ini lebih cepat untuk kita menjadi prioritas GoFood. Kemungkinan ya kalau misalkan kita udah lakukan ini selama 2 minggu, kemungkinan besar ini bakal langsung berubah ke prioritas GoFood, karena sistem sekarang itu mendeteksinya dari riwayat ya, kebiasaan kita gitu. Jadi ini juga ya saran saya buat teman-teman, kalau misalkan ada orderan yang di luar GoFood, misalkan GoSend atau GoRate atau GoShop, kalau bisa jangan dicocol dulu terus di cancel, jangan kayak gitu. Lebih baik kita dilewatin aja. Makanya saya menyarankan supaya teman-teman jangan di autobid gitu ya. Itu yang kedua ya. Untuk yang ketiga ini pastikan kita tidak bawa helm 2 ya. Kita jadi kalau pengen jadi prioritas GoFood, kita cukup bawa helm 1 aja gitu. Tujuannya apa? Ini saya jelaskan. Ini saya udah praktekkan juga ya. Tujuannya kalau kita salah, misalkan gini, ada orderan GoRide, ternyata kita nggak sengaja cocol gitu. Kita kira misalkan lagi bawa motor ya, tiba-tiba bunyi, kita cocol, dikira kita GoFood, ternyata bukan misalkan. Nah, kita jadi pikirnya nggak mungkin kita bakal narik GoRate ini karena kita nggak bawa helm 2 kan. Jadi secara tidak langsung kita dipaksa untuk cancel gitu kan. Ya gimana caranya? Teman-teman pasti punya triknya lah gimana supaya orderan ini tercancel gitu kan. Jadi kita nggak mungkin bawa orderan GoRate gitu kan. Nah, jadi kita cukup bawa helm 1 aja gitu supaya nggak kena orderan ya, kayak GoRate gitu kan. Nah, untuk yang keempat ya, pastikan saldo jangan minus ya. Nah, ada teman-teman misalkan yang nanya, Bang, kalau minus emang nggak bisa dapat order? Kalau misalkan minus, kita masih bisa dapatkan order, tapi kita biasanya menunggu lebih lama karena server itu mencari orderan yang tepat ke kita, biasanya untuk mencari yang pembayaran pakai GoPay lah, misalkan apalah, itu biasanya lebih lama lah intinya gitu. Tapi meskipun saya pernah saldo minus juga ya, kita mendapatkan order GoFood yang tunai, seperti tadi malam juga saya dapat, ini saya kasih tunjukin ya, ini saya minus tapi saya dapat tunai, jadi masih bisa kemungkinan terjadi gitu. Nah, itu untuk yang keempat gitu ya. Nah, untuk yang kelima, terima orderan GoFood kemana aja. Jadi mau itu ordernya jauh atau dekat, kita cocol aja gitu kan. Soalnya ini untuk riwayat kita ya, supaya riwayat GoFood kita itu lebih banyak lagi gitu. Jadi kemana aja cocol, nggak usah pilih-pilih yang dekat aja, nggak usah gitu kan. Tapi kemungkinan juga ya untuk orderan GoFood ini kebanyakan ordernya itu deket-deket, karena makanan ini kalau jauh kan udah nggak enak. Misalkan kayak pesen mie ayam, nggak mungkin jauh, karena kalau misalkan jauh otomatis mie-nya itu nanti udah dingin, udah nggak enak gitu ya. Nah, terus untuk berikutnya ya, untuk yang keenam ini pastikan kita diam di tempat yang ada orderan GoFood-nya. Nah, nggak lucu kan kalau misalkan kita pengen jadi prioritas GoFood tapi kita ngetemnya di tempat yang nggak ada resto sama sekali. Nah, gimana caranya supaya kita mengetahui di tempat itu ada resto atau enggak? Kita bisa ngelihat di aplikasi penumpang ya. Aplikasi penumpang kita bisa cari resto yang terdekat itu di mana, resto yang terdekat kita gimana. Kita udah deketin resto itu gitu kan. Ini supaya ya orderan itu lebih cepat masuk ke akun kita. Jangan sampai kita malah diem di tempat yang nggak ada orderan GoFood, atau bahkan nggak ada orderan sama sekali. Kita diem di hutan, ya kita nggak dapat orderan gitu kan. Jadi kita bisa cek di aplikasi penumpang ya. Dan untuk yang terakhir ini yang nomor 7, jangan lupa ya, ini yang paling penting adalah berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang ngasih rezeki, yang ngasih orderan juga Dia sebetulnya cuman lewat aplikator. Jadi ini kalau menurut saya yang paling penting, jangan lupa kita terus berdoa gitu. Oke ya. Jadi itu ya video kali ini ya. Jadi teman-teman harus pilih-pilih ya. Saya ulangi satu kali lagi ya. Jadi yang pertama itu setting modal di semuanya, jangan di 50 atau 100.000 atau 200.000, tapi kita pilih di semuanya. Terus yang kedua setting jangan autobid. Yang ketiga pastikan kita tidak bawa helm 2, kita cukup bawa helm 1 aja. Yang keempat kita saldonya jangan sampai minus, kalau bisa malah besar sekalian gitu kan. Yang kelima terima orderan kemanapun. Yang keenam pastikan kita diam di tempat yang ada orderan GoFood-nya. Yang terakhir adalah berdoa. Oke, jadi itu ya video kali ini supaya bisa membantu teman-teman yang mau
merubah akunnya menjadi prioritas GoFood. Tetap semangat, semoga teman-teman gacor terus gitu kan. Dan jangan lupa ya buat teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk menekan ya tombol subscribe-nya supaya teman-teman mendapatkan info-info penting dan lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.